Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam Zoom meeting ini, di mana acara yang kita buat pada hari ini adalah acara yang saya bangun dari Yakim Academy. Saya Rahmat Junaidi. Saya mengadakan sharing spesial Ramadan ini, alhamdulillah sudah beberapa tahun. Setiap bulan Ramadan, insya Allah akan berbagi kepada teman-teman semua, dan saya mengundang berbagai narasumber ya, ada bintang tamu lah ya. Selain saya sendiri yang nanti memateri di awal kemarin, kemudian saya juga mengundang beberapa narasumber yang insya Allah akan bisa membawa manfaat kepada kita yang mau belajar ya. Dan pada hari ini saya mengundang Bapak Sahrul Komara. Oke, teman-teman di sini ada yang mengenal beliau ya. Alhamdulillah Pak Sahrul Komara ini ya, salah seorang yang menjadi partner bisnis saya ketika saya pertama kali ya waktu itu selesai dari pekerjaan saya atau saya memajukan diri ya, atau resign sebenarnya ya. Jadi saya waktu itu berhenti dari pekerjaan saya, kemudian saya membangun bersama Pak Sarul sebuah lembaga training yaitu training center namanya Indonesia Leg Institute atau disingkat dengan INLEG. Nah, kami membangun INLEG Training Center. Alhamdulillah dari Indeks Training Center ini sudah berjalan beberapa tahun dan sampai sekarang itu masih eksis. Namun untuk perjalanannya ini yang sekarang ini fokus kepada masing-masing eh, seperti Pak Sarul, Alhamdulillah saat ini beliau ini sebagai halal konsultan ya, dan membangun Halal Center Medan. Dia adalah foundernya. Bagaimana Halal Center Medan ini ya bisa membantu teman-teman yang khususnya di Medan kalau ada ya, itu bisa berjumpa langsung dan dibantu bagaimana untuk yang punya bisnis produk bisa kita dihalalkan ya, halal Indonesia. Nah, sedangkan saya sendiri ya sejak COVID waktu itu kami mulai masing-masing ya, dan alhamdulillah saya kembali ke IT basic saya belajar banyak digital marketing, maka saya sebagai mentor digital marketing, praktisi digital marketing juga. Nah, baru-baru ini saya menjalankan di bulan Ramadan ini membuat program baru namanya Transforman. Nah, teman-teman mungkin ada yang tahu Transforman. Transformer ya. Transformer ini itu versi saya, yaitu transformasi diri. Jadi teman-teman yang mau berubah menjadi lebih baik dan siap untuk menjadi agen perubahan, maka bisa bergabung bersama saya di program Transformer ini. Nah, teman-teman bisa nanti melihat cari ya di web saya bisa, atau menghubungi saya. Nah, teman-teman yang memang mau berbagi, kebetulan saya juga kasih kesempatan kepada siapapun yang mau. Saya membangun sebuah bisnis untuk bisa digunakan bersama namanya afiliasi online, bisnis affiliate ya. Afiliasi online ini di mana teman-teman bisa mendapatkan income dari mereferensikan orang lain. Nah, termasuk program-program yang ada di dalamnya. Jadi teman-teman kalau ada yang mau bekerja sama, mungkin teman-teman punya program sendiri dan ingin bergabung bersama afiliasi online, maka bisa dipasarkan bersama. Nah, saya bisa dihubungi di 0853 5551 7722. Nah, ini ya. Oke, baik. Alhamdulillah kita sudah ada beberapa orang ya, sambil menunggu yang lainnya. Tak lupa selalu beri salam juga kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita perbanyak salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita buka dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kita di sini memang berbagi ya, kita coba dengan siapapun berapapun kita akan tetap jalan karena ini bagian dari sharing, berbagi kepada yang membutuhkan. Saya yakin program-program ini insya Allah banyak yang dibutuhkan oleh masyarakat kita, namun sayangnya waktunya atau kesempatannya atau mungkin minatnya untuk eh, join Zoom itu yang masih kecil ya, dan ada juga beberapa yang kena kuotanya paket yang kurang ada ya, kita tidak bisa bergabung. Nah, beruntung teman-teman yang telah hadir di sini, insya Allah mendapatkan manfaatnya. Nah, sambil menunggu Pak Sahrul Komara, saya akan mencoba berbagi tadi cerita sedikit tentang yang namanya dalam halal ini tentulah
pokok dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman, yang namanya halal ya, memastikan kita ini apakah dari produknya, apakah dari yang kita gunakan itu halal, kemudian apakah yang kita lakukan juga halal, untuk mencari nafkahnya juga halal, untuk mendapatkan sesuatu juga halal, yang kita kerjakan juga halal. Sebenarnya banyak konsep halal itu. Alhamdulillah sudah hadir sama kita. Oke, jadi teman-teman, alhamdulillah sudah hadir Pak Sarul ya. Jadi sedikit tadi saya mengulas Pak Sarul tentang ya halal. Jadi halal ini banyak sekali, dan alhamdulillah sekarang halal ini menjadi program penting dari pemerintah juga teman-teman. Makanya teman-teman yang sudah bergabung beruntung ya, akan mendapatkan insya Allah banyak informasi, karena Pak Sarul Komara ini selaku halal konsultan yang memang khusus ya membantu siapa saja yang mau ya menghalalkan ya produknya, atau ya mungkin kita dapatkan juga banyak hal yang disampaikan Pak Harun nanti bagaimana agar kehidupan kita juga selalu halal, karena judul yang dibuat sama beliau adalah halalkan hidup ya. Nah, itu teman-teman, kalau kita memang mau hidup kita jauh dari dosa, dari api neraka, tentulah kita halalkan kehidupan kita. Nah, hidup kita ini dari mana saja, maka insya Allah Pak Sarul Komara akan berbagi bersama kita, akan memberikan ilmunya, akan memberikan apa yang insya Allah akan bermanfaat buat kita semuanya. Nah, teman-teman, masih ada waktu, kita insya Allah sampai jam setengah eh, 7 ya, sampai jam 5, jam setengah 7, setengah 6 ya, sampai jam 5.30. Nah, teman-teman boleh share informasi ini ke teman-temannya. Barangkali ada teman-temannya mempunyai usaha atau produk yang mau dihalalkan atau bagaimana hidupnya lebih baik ya. Nah, boleh di-share link yang sudah teman-teman dapatkan agar semakin banyak yang ikutan. Ya, semoga mereka punya kuota ya, semoga punya waktu. Karena itu memang jadi patokan juga yang nggak bisa hadir. Nah, barangkali itu dulu dari pembuka dari saya. Nah, teman-teman, sekali lagi, ya selamat yang sudah hadir. Dan saya sampaikan bahwa insya Allah apa yang kita dapatkan hari ini itu akan membantu banyak hal. Jadi beruntung, dan alhamdulillah Pak Sarul Komara ini beliau sudah banyak mengikuti memberikan ya. Nah, saya sendiri bersama beliau banyak belajar, bahkan ya termasuk guru saya juga waktu itu ketika saya masih kerja, saya belajar sama Pak Sarul, banyaklah hal yang beliau bisa berikan. Nah, beruntung kita bisa belajar langsung sama Pak Sarul Komara, dan Pak Sarul insya Allah akan memberikan ya banyak hal. Dan alhamdulillah terima kasih juga ya bersedia diundang dalam acara kali ini. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sarul yang telah mau meluangkan waktunya berbagi. Karena ini berbagi teman-teman. Ya, kita di sini tidak ada biaya, tidak bayaran. Semoga Allah yang akan menggantikan nantinya untuk kebaikan teman-teman semua, dan terutama kebaikan untuk Pak Sarul yang telah memberikan kepada kita ilmunya. Baik, itu saja mungkin pembuka dari saya. Untuk selanjutnya kami ya kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Pak Sarul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya nggak? Alhamdulillah jelas. Hanya suara mungkin sedikit apa ya, suara jelas, gambar mungkin sedikit kena ini ya. Oh iya, bentar, Nah, bentar. tapi Backgroundnya nggak belum apa-apa, diubah. masih kelihatan Background lah. saya belum. Baik teman-teman, langsung saja. Alhamdulillah Pak Sarul sudah bersama kita. Kepada Pak Sarul Komara kami persilakan. Tafadhol, Coach. Oke. Backgroundnya tadi belum dirubah ya. Ya. Oke. Oke, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf saya lagi bantu istri Oke, lanjut. ngelondri. Wah, udah main ya. Itu tadi mau ke laundry Pak Rahmat ya. Ini Eh, pemerintahan aja. Cuman karena buru-buru, terus eh, kita mau cepet gitu. Jadi kita ke laundry sini dekat rumah. Terima kasih sekali lagi. Oke, lanjut silakan. Oh, Oke, teman-teman, saya gimana ya? Enaknya nih, nah, di sini kali ya. Ini udah dari tadi. Nah, baik, izin saya sharing ya, sharing apa namanya, share presentasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahda alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ftah lana qulubana wa alimna rusdana wa hadina ila siratal mustaqim. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-17 Ramadan ya Pak Rahmat ya. Ada mungkin yang sebagian 18 Ramadan ya. Iya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati sajian Ramadan, dan mudah-mudahan kajian kita ini adalah dalam rangka mengoptimalkan
Ramadan kali ini dengan thalabul ilmi, ya, sharing, mengkaji hukum-hukum Allah, karena itu bagian dari wajibatuddin, ya, kewajiban agama, insya Allah. Untuk semakin kita mengenal Allah, mengenal hukum-hukum Allah, nah, ini juga bagian dari thalabul ilmu kita di wajibatuddin kita, insya Allah. Kita niatkan kajian kita ini menjadi tadi ya pahala ya selama 1 jam ke depan ya Pak Rahmat ya. Ini luar biasa. Iya, Kajian halal haram ini kalau ada satu kitab halal al halal wal haram fil Islam gitu. Profesor Dr. Yusuf Qaradawi itu sampai tebal banget gitu ya bukunya. Tapi kita akan coba bahas dalam waktu 1 jam. Tapi ala kulli hal teman-teman kita lebih spesifik nanti ya membahas halalnya itu di bidang apa, karena halal dan haram ini luas banget, karena hampir seluruh aspek kehidupan muslim aspek ibadahnya itu tidak lepas dari halal dan haram. Nah, jadi insya Allah kajian kita kali ini kita spesifikkan ke kajian tentang bagaimana kajian produk-produk halal ke arah produk ya. Sebenarnya saya akan buka dulu ya. Saya akan buka dulu dengan kajian umum bahwa Islam, syariat Islam itu sudah menggariskan ya pensyariahan hukum ya. Hukum. Jadi ketika seseorang sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka seluruh kehidupan dia itu sudah terkena hukum syara. Jadi kita tidak bisa bebas nilai gitu ya. Karena ketika kita sudah bersyahadat itu udah bukti sebagai bukti bahwa kita sudah menyerahkan taslim wal Islam, itu artinya sudah menyerahkan pada Allah, kita sudah serah bongkoan gitu ya ke Allah bahwa kita mau mengikuti hukum-hukum Allah. Nah, jadi di sini kata kuncinya gitu ya. Jadi ketika kita sudah bersyahadat itu adalah pintu gerbang pemasrahan kita bahwa kita sudah bersaksi kita akan mengikuti hukum-hukum Allah. Mengikuti aturan-aturan yang telah Allah berikan melalui yang sudah digariskan melalui Rasulullah SAW hari ini. Nah, itulah Islam itu. Jadi apa yang kita kaji hari ini sebenarnya dasar banget ya dan pondasi Islam itu sendiri ya, tentang halal dan haram itu sendiri. Ikhwati liman, ikhwati fillah rahimakumullah. Ya, izin Pak Rahmat mungkin sekali lebih enak ya, jangan hanya ngelihat wajah saya. Oh, oke. Ya, ada materi atau Saya gimana? sharing ya teman-teman, biar enak ya. Sudah co-host, silakan. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya tadi udah diperkenalkan ya sama Pak ini ya, sama Pak Rahmat ya. Ya, Baik, bagi yang baru perkembangan. perkenalan atau nggak usah diperkenalkan ya Pak Rahmat ya. Nggak apa-apa, silakan aja. Tadi Baik, masih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebagaimana tadi tema kita akan coba spesifikkan ke bagaimana pengkajian kehalalan ini dari aspek produk ya Bapak Ibu. Ini adalah bagian kecil ya. Jadi sekali lagi halal itu hampir meliputi seluruh hukum Islam. Ya. Jadi kata kuncinya halal dan haram gitu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ada masyru' ada pensyariahan Islam ada 5 ya. Ada pertama dia ada wajib gitu ya, ada di situ ada wajib, kemudian ada haram gitu ya, ada wajib, ada sunnah ya, ada mubah, ada makruh, dan terakhir ada haram. Jadi gitu. Jadi hukum Islam itu ketika kita tadi dibahas ya, sudah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, maka hidup kita itu seluruhnya itu terframe oleh 5 hukum Islam ini. Ya, terframe. Berarti ada kewajiban-kewajiban di situ yang harus kita lakukan, dan ada larangan-larangan ya yang ketika itu dilakukan itu haram gitu ya. Dan itu tidak boleh dilakukan. Jadi 5 frame itulah yang tadi memframe kita sebagai muslim untuk menjalani kehidupan kita sampai ketemu dengan Allah kembali insyaallah. Karena pada dasarnya innalillah wa inna ilaihi rajiun gitu ya Pak Rahmat ya. Sesungguhnya kita ini milik Allah semuanya gitu ya. Kalau emang kita ini merasa milik Allah dan kita ini sudah mengaku menjadi hamba Allah, maka mau tidak mau seluruh aktivitas kehidupan kita harus tunduk pada syariat Islam. Nah tadi ya, syariat Islam itu sendiri ada 5 tadi ya. Pak ini gambaran secara umum syariat hukum Islam sendiri di frame dalam 5 besar, 5 frame besar, wajib, sunat gitu ya, mubah gitu, makruh dan haram. Nah ini kita bahas yang bagian kecil banget. Salah satunya adalah aktivitas ekonomi. Jadi Bapak Ibu, rahimakumullah sallallahu alaihi wasallam, rahimakumullah
Islam itu semulia ya Pak Rahmat ya. Jadi syumul kamil mutakamil ya. Sangat sempurna, ya, sangat lengkap. Dia membahas semua aspek segi kehidupan ya. Dari akidah, dari syariah, kemudian dari ibadah kita, dari muamalah kita. Nah itu dia. Jadi ternyata kajian halal ini masuk ke kajian muamalah ya, itu Pak Rahmat ya. Jadi Ya, al-Islam itu betul. sendiri kan tadi ya syamil ya, ada akidah ya, ada syariahnya gitu kan, ada ibadahnya, kemudian ada muamalahnya. Di muamalah inilah nanti kita akan ada muamalah dengan apa, salah satunya adalah muamalah dari aspek politik juga, itu hukum Islam juga membahas sana. Semua aspek ya, salah satunya ekonomi. Nah, lebih dalam lagi dari ekonomi atau iktisodi ya, Pak Rahmat, itu aspek makanan ya. Karena salah satu kajian ekonomi adalah kajian tentang makanan ya, pengadaan barang, jasa dan seterusnya, makanan di sini. Nah, kita lebih spesifik Bapak Ibu, perkenalkan kebetulan tadi ini agak ngedadak juga ya. Kemarin Pak Rahmat kontak saya. Sudah lama nggak silaturahim Pak Rahmat ya. Untuk sharing lah dengan teman-teman di sesi kita. Ya. Kemudian alhamdulillah ada bahan yang bisa di-sharing ke teman-teman semua. Jadi saya hari ini di lembaga Halal Center Medan ya. Kita juga pendamping halal beserta Halal Center Salimah ya, di pusat di Jakarta. Kita ada di 20 provinsi lebih, di 33 provinsi maaf ya. Kemudian untuk di wilayah Sumatera Utara kebetulan korwilnya saya, dan kita hari ini sedang juga sosialisasi namanya WHO ya Pak Rahmat ya. WHO itu sosialisasi wajib halal Oktober. Ini adalah program pemerintah dalam rangka mensosialisasikan syariat Islam dalam konteks kehalalan. Nah itu dia. Nah ini beberapa flyer kita ya tentang pelaku usaha wajib punya sertifikat halal. Ya. Nah, per kapan? Per Oktober Pak Rahmat. Sebenarnya ini udah sosialisasinya udah hampir 10 tahun karena undang-undangnya dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 ya. Itu berarti 2014 dengan 2024 udah 10 tahun. Nah, cuman banyak di antara kita ternyata saking sepelenya atau juga banyak kendala sosialisasi hal ini terhambat ya. Padahal ini penting banget gitu karena berhubungan dengan ibadah kita, berhubungan dengan makanan, minuman. Kadang kita merasa yang namanya ibadah itu cuma sholat gitu ya, zakat, puasa, haji gitu. Kita lupa gitu bahwa sholat kita, puasa kita, zakat kita semuanya akan tertolak gitu. Semuanya akan tertolak ketika ada makanan dan minuman yang ada di badan kita gitu ya. Nah ini kita lupa bahwa Islam itu saling keterkaitan gitu. Nah jadi hari ini acara kita ini ya insya Allah. Ya. Ini pembukaan ya Pak Rahmat. Halo Pak Rahmat, jelas? Jelas, mantap. Jelas ya. Jadi kita sharingnya sehalalkan hidupmu, ini luar biasa nih tema ini, tema sangat luas sebenarnya. Cuman konteks hari ini kita mencoba ke konteks produk ya, produk halal yang makanan bentuknya konsumsi kita, yang kita konsumsi khususnya di bulan Ramadan. Ya naif sekali gitu kalau kita puasa ya, kita udah puasa Ramadan capek-capek ya. Nabi aja sampai bilang gini kan, kamin so ini lesalah misalnya ilal jual. Banyak yang puasa tapi dia tidak mendapatkan puasanya kecuali lapar dan haus. Kita udah berlapar-lapar, udah haus dan nahan lapar gitu ya. Nah, ternyata habis semua gitu ya. Ilal jual mereka nggak dapat apa-apa gitu kata Rasulullah SAW ya. Kecuali lapar dan kenapa? Karena puasanya tadi dia puasa tidak hanya fisik aja gitu. Materi aja. Di pas maghrib gitu, semua makanan dilahap sama dia. Ya. Semua makan dilahap sampai mohon maaf ya sholat maghrib kekenyangan Pak Rahmat ya. Sholat maghrib kekenyangan, jadi kita mengejar yang sunnah gitu ya, mengejar yang sunnah tapi ternyata sholat maghrib kekenyangan, hampir sholat isya gitu ngerjainnya gitu kan. Apalagi saking kenyangnya ketiduran tuh, sholat isya ketiduran, sholat tarawih kelewatan. Masya Allah. Jadi padahal yang kita makan itu adalah halal, mubah. Tapi yang mubah itu ketika berlebihan itu bisa menjadi madarat buat kita. Sampai Rasulullah SAW mengingatkan kita ya Pak Rahmat ya, ada bejana ya, yang paling bejana yang paling buruk di muka bumi itu. Ada tempat yang paling buruk di muka bumi adalah perut perut yang kekenyangan gitu. Masya Allah. Itu peringatan Rasulullah SAW terhadap makanan yang kita konsumsi meskipun halal, tapi ketika tidak dikonsumsi dengan
sesuai dengan sunnah, tidak dikonsumsi dengan kapasitas atau kadar yang baik gitu, maka akan menjadi penyakit, malah menjadi haram hukumnya. Dan menjadi apa? Perut kita tempat apa namanya menjadi bejana yang paling dibenci oleh Allah di muka bumi. Nauzubillah min dzalik ini. Gitu. Nah ini jadi hari ini kita berkolaborasi dengan Kemenak RI, kemudian dengan teman-teman ya di konsultan halal. Ya saya juga konsultan halal, kemudian juga dengan tim-tim di apa berbagai macam lembaga penjamin lembaga penjamin halal ya LPH di apa namanya kita kerjasama kolaborasi untuk sama-sama sosialisasi gitu. Oke. Nah ini beberapa program, kita ada program terbaru, bukan terbaru sebenarnya lagi sosialisasi Pak Rahmat. Namanya program Sehati ya, sertifikasi halal gratis. Nah ini untuk MKM teman-teman. Jadi ini adalah salah satu program subsidi pemerintah ya untuk UMKM, untuk mensupport UMKM supaya segera mengurus sertifikasi halal gitu ya. Jadi hari ini UMKM sendiri kan kalau bahasa kita UMKM lontong aja gitu ya Pak Rahmat ya, lontong mie balap gitu ya. Atau uang jajanan apa namanya makanan jajanan gitu ya. Apa kue-kue jajanan pasar kan nggak ada babinya Pak Sarung, nggak ada haramnya. Siapa bilang? Nah, ini kadang kita sepele gitu ya. Jadi justru di hal yang sepele inilah kadang kita lalai ya. Kita khilaf bahwa ternyata ibadah kita bisa tertolak hanya gara-gara kita makan makanan tadi ya, makanan jajanan di pasar ternyata isinya syubhat Pak Rahmat. Yang mengkonsumsi orang non muslim yang ketika diprosesnya memang enak gitu ya Pak Rahmat ya. Kita minum jus gitu ya ketika bukaan gitu ya. Ada jus, ada apalagi es teler segala macam Pak Rahmat ya. Ada jus, ada es teler, memang halal gitu. Tapi kita lupa prosesnya, siapa yang mengkonsumsi ya, siapa yang menyembelihnya gitu kan. Ada ayam bakar segala macam. Masya Allah, kita berbuka untuk ibadah puasa, tapi yang kita makan kita nggak tahu status kehalalannya. Ya sampai Rasulullah itu mengingatkan gitu di satu hadis yang paling sahih ya, hadis Tirmizi itu di hadis yang paling sahih itu sampai dibilang ada Rasulullah SAW gitu ya melihat ada seseorang yang dia datang dengan betul-betul wajah lusuh gitu ya dari perjalanan jauh, dia betul-betul datang ke masjid gitu dalam kondisi bajunya lusuh gitu ya karena perjalanan jauh, kemudian dia sholat, dia berdoa. Ternyata kata Rasulullah SAW itu orang kira-kira sholatnya doanya itu dan orang itu berdoa sampai menangis Pak Rahmat di hadis itu. Ya Rob gitu ya Rob gitu kan kehidupanku gini, dia minta doanya semacam. Ternyata kata Rasulullah SAW Allah itu nggak butuh sholat dan doa dia. Masya Allah, kebayang nggak? Sampai dibilang seperti itu gitu. Kenapa? Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah? Karena bagaimana Allah mengabulkan doa dia, Allah mengabulkan sholat dia. Sementara baju yang dipakainya, gitu kan, makanan dan minuman yang dimakannya itu haram. Jadi ikhwatul iman, ya Bapak Ibu sekalian, jadi kita nggak bisa sepele. Jadi yang namanya ibadah itu saling berhubungan gitu Pak Rahmat ya. Artinya kita tidak hanya akidah kita harus betul, tadi Pak Rahmat juga bilang, tapi semua aspek kehidupan kita Pak Rahmat ya. Ini baru bendanya, baru barangnya. Belum lagi cara mendapatkannya, tadi Pak Rahmat sudah membahas ya Pak Rahmat ya. Iya, betul. Cara mendapatkannya. Jadi ya nggak bisa, memang itulah Islam. Islam itu betul-betul menjaga kita supaya kita terjamin masuk kembali ke surga dengan kondisi seluruh badan kita, seluruh proses hidup kita Allah bersihkan. Ya. Dari mana? Dari hulu sampai ke hilir ya Pak Rahmat. Ya. Dari cara mendapatkannya, kemudian ekonomi ya, usahanya juga usahanya. Jadi sekarang makanannya semua halal. Bapak belinya di Pak Haji gitu ya, yang sudah ada sertifikat halal sekalipun Pak Rahmat ya. Ini udah ada sertifikat halal nih restoran segala macam kan. Tapi tadi tuh uang yang dipakai untuk membelinya gitu kan Pak Rahmat haram gitu ya. Dan kenapa haram uangnya? Karena dari usaha atau dari dari ma'isyah gitu ya, dari penghasilan dari bisnis yang haram. Jadi na'udzubillah min dzalik, kita makan gitu ya, udah Pak saya makan udah ada sertifikat halal loh Pak. Iya gitu ya. Tapi ternyata belinya dengan uang haram, na'udzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena ini Allah sayang ke kita semua. Karenanya Allah hadirkan hukum-hukum ini untuk menjaga kita, untuk memastikan seluruh aspek kehidupan kita itu benar-benar bersih. Bersih apa? Bersih secara spiritual, bersih ya secara proses, bersih secara produknya, bersih secara
apa namanya jasadiahnya gitu ya, fisiknya juga semua bersih ya. Bersih dari niatnya juga, sampai ke niatnya pun harus bersih. Nah inilah kalau kita bilang gampangnya, wah kalau gitu susah lah ya jadi orang Islam ya. Gitu. Enggak, justru inilah pentingnya ilmu ya, Pak Rahmat ya. Jadi justru kalau kita punya ilmu, maka semuanya mudah insya Allah. Yang buat kita berat itu karena kita nggak tahu ilmunya gitu ya. Karena kita nggak paham ilmunya. Kalau paham ilmunya semuanya insya Allah ringan. Ya. Allah sendiri bilang yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi kamu. Dengan catatan kamu mau tolabul ilmi terus, harus belajar terus. Oke ya, ini nah ini program ya. Program ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua yang UMKM ya. Itu gratis, cuman gratisnya ini sampai bulan Oktober Pak Rahmat. Oh, Loh, ada kenapa batasannya. demikian? Iya, karena ada itu disubsidi dan itu dari APBN loh Pak Rahmat. Disubsidi Kesempatan dari bertemu. APBN. Betul, karena nanti per bulan Oktober, tepatnya tanggal 18 Oktober ya Pak Rahmat ya. Ini dia nah. Ini dia nih. Nah, ini dia. Batasnya sampai 17 Oktober, per 18 Oktober semua produk makanan minuman ya, itu atau kuliner ya, baik mikro ya, usaha bisnis mikro maupun usaha besar ya. Apa namanya reguler ya, termasuk street food ya, makan di restoran segala macam yang dimakan konsumsi wajib ada sertifikasi halal. Nah itu dia. Nah itu dia. Kalau enggak gimana? Nah, kalau enggak ya tadi ada karena ini udah masuk peraturan undang-undang ada satgas satgas halal Pak Rahmat. Jadi nanti ada kayak PP ya, Polisi Pamong Praja yang mensurvei, men-scanning semua yang makan makanan di pinggir jalan itu ada scan-nya nggak, ada barcode halalnya nggak. Aduh, ribet banget ya Pak ya, mau makan halal kok ribet gitu ya. Bukan ribet sebenarnya. Sebenarnya ini untuk menjamin bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia khusus umat Islam itu betul-betul terjamin halalnya. Kenapa? Karena tadi ya. Nah ini kita lihat. Karena halal itu adalah bagian dari syariat Islam itu sendiri. Ya. Nah ini dia. Jadi syariat Islam sendiri apa sih? Nah kembali ke tadi definisi tadi ya Pak Rahmat ya. Kalau kata kita bilang ribet ya Pak Saro ya. Nanti mie balap, lontong, semacam. Enggak. Kenapa? Karena tadi kita makan enak, gitu ya Pak Rahmat ya. Makan enak gitu, apa ayam bakar gitu kan, apalagi es teler. Tapi kalau makanan itu ternyata membuat ibadah kita nggak terima, kira-kira rugi nggak? Kalau anak-anak sekarang rugi dong gitu ya. kita udah kita udah puasa ya kan, udah tahajud, udah nangis-nangis, udah apa namanya kalau bahasa kita udah apa tersungkur-sungkur gitu kan. Ternyata kata Allah habaan mansuro gitu kan. Enggak semua amal kamu itu sia-sia karena ada makanan, ada darah yang di badan kamu yang dipakai untuk ibadah itu haram. Nauzubillah min zalik ya. Jadi ini artinya kembali ke syariat. Kenapa? Karena tadi kita sudah mengaku Islam, isyhadu bi anna muslimin, asyhadu bersyahadat ya Pak Rahmat. Maka kompensasi dari syahadat itu adalah kita mengikuti seluruh aturan Islam gitu Pak Rahmat ya. Seluruh aturan. Nah, salah satu aturan adalah halal gitu. Mau nggak mau gitu. Bahwa disebut dengan syariat adalah segala ketentuan yang berasal dari Allah ya untuk hambanya yang muslim, baik berupa perintah, nah itu dia ya, larangan ya, ataupun halal haram untuk menegakkan kehidupan yang berkeadilan bagi terwujudnya kemaslahatan manusia. Jadi ini semua bukan untuk Allah sebenarnya, tapi untuk kemaslahatan manusia. Itu kata kuncinya tolong digarisbawahi ya. Nah ini dia. Nah tadi ya. Jadi ada maqasidus syariah ya, Pak Rahmat ya, kita dulu belajar ya Pak Rahmat di pengajian ya. Nah, teman-teman juga bahwa Islam itu hadir untuk ada nih ya. Ada maqasidus syariat, ada hifsud din ya, menjaga agama, ada hifzul nafs, menjaga jiwa, ada hifzul nasal, menjaga keturunan, hifzul akal, menjaga harta, menjaga kehormatan ya. Jadi subhanallah gitu ya. Nah, itu. Nah, ini dia. Nah, kembali lebih fokus kita ke salah satu kajian kita ya, bagaimana produk-produk kita juga harus halal ya. Ini perintah Allah di Quran surat An-Nahl ayat 114 ya. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban ya. Washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Masya Allah. Masya Allah. Sampai Allah mengaitkannya sampai gini. Jika benar kamu hanya menyembah semata-mata padanya, maka tadi makan, jadi prinsip makan ini itu disandingkan dengan tadi ibadah sampai kesyirikan gitu. Jangan sampai kalau kamu betul-betul menyembah Allah semata-mata, maka makanlah yang halal. Itu sebagai bukti ketundukan kita ya, keislaman kita pada Allah. Itu sebagai bukti Islam kita. Ya. Sampai seperti itu ya. Kemudian ini Al-Baqarah ayat 168 ya Pak Rahmat. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nah, ini banyak sekali nanti ayat-ayat ini. Perhatikan kalimat ini. Ini menarik ya. Ini ayat yang disandingkan ya dengan salah satu penyebab ya
jatuhnya manusia ke dalam godaan iblis itu salah satunya adalah iblis bisa masuk ya, menjerumuskan manusia dari jalan halal. Nah ayatnya ya. Ya ayuhan nas, dan ini untuk manusia bukan hanya untuk orang Islam tuh. Kulu, makanlah kalian, makan minumlah kalian mimma fil ardi. Apa-apa yang ada semua di bumi ini halalan thayyiban, yang halal dan baik. Jadi syaratnya cuma dua, halal dan thayyib. Wala tatsabi'u khutuwati syaitan. Perhatikan kalimat ini. Ini disandingkan dengan janganlah kalian ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum adu mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Lakum adu mubin. Udah musuh nyata lagi. Jadi ini peringatan Allah. Ternyata Allah mengingatkan nih, salah satu bentuk jalan masuk setan adalah lewat makanan. Ya. Ketika makannya tidak halal dan thayyib, maka setan masuk di situ untuk menjerumuskan manusia. Ya. Nah ini dia. Oke, ini ya beberapa hal. Kalau tadi teman-teman ya, UMKM ya, nah kita coba share ya, Pak Rahmat ya. UMKM masuk nggak nih, Bapak Ibu yang UMKM-nya semua? Ya. Ada 3 jenis produk makanan yang masuk program dan ini gratis, ya gratis. Ya. Ada es untuk dimakan, ada permen coklat, ada tepung, ada roti, ada ikan dan olahannya, ada telur dan olahannya, ada gula madu ya, garam, makanan ringan ya, cemilan ya. Alah Pak, cuma cemilan doang. Hanya gara-gara satu suap ya. Satu suap Pak Rahmat ya. Ibadah kita, subuh kita, maghrib kita, apalagi asar kita, sholat kita seharian nggak ditolak ya. Gara-gara ketika buka puasa ya makan es cendol yang nauzubillah gitu ya, syubhat gitu. Sia-sia puasa kita, puasanya sia-sia, sholatnya sia-sia dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik ya. Nah ini dia, ya, susu dan analognya, kedai makanan minuman, ya kan semua nih, makanan ringan dan siap. Dan ada es untuk dimakan dan seterusnya. Oke, jadi itu gambarannya ya, Bapak Ibu. Oke, kemudian, nah jadi oke, jadi seperti itu ya, ada kaidah dan ternyata ada kaidah halal haram nih, Bapak Ibu. Nah, ini kaidahnya kita bahas ya karena ini mau percepat dulu. Nah, kalimat halal thayyibah kita lebih fokus ke tema kita ya, tentang produk ya. Ternyata Bapak Ibu subhanallah, Al-Qur'an itu menyebut kata halal itu sampai 39 kali beserta variannya di dalam Al-Qur'an. Bayangin Pak Rahmat, 39 kali. Kemudian halal yang terkait dengan makanan disebut sebanyak 22 kali yang tersebar di 17 ayat. Masya Allah ya. Artinya ini sangat penting. Sampai diulang 22 kali berhubungan dengan makanan. Itu saking pentingnya bahwa bisa dianggap sepele gitu ya. Nah, di Al-Quran sendiri ada 39 kali. Dan kata toyib itu diulang sebanyak 46 kali dalam Al-Quran. Ya. Dan berkaitan dengan makanan itu ada 26 kali. Ya. Kemudian penyebutan halal dan toyiban itu ada 8 kali ya, dalam beberapa ayat, 8 kali. Masya Allah. Subhanallah. Ya. Jadi ternyata ketika Allah mengulang itu, kalau kata para tafsir Al-Quran, ketika Allah mengulang lebih dari 3 kali atau 4 kali, maka ayat Cek. Oke, sepertinya sedikit terputus ya. Cek. Ya, mungkin jaringan ya, teman-teman. Jadi memang saya sambil menyambung ya, menunggu Pak Sarul kembali online. Ya, begitulah. Begitu banyaknya ya kita menjadi perhatian kita, begitu pentingnya halal ini dalam kehidupan kita. Nah, ini masih dalam produk ya, belum lagi dalam hal-hal yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Baik itu dari aktivitas kita, mau bekerja, berbisnis, berusaha, apakah sudah halal atau belum. Makanya kita kalau bisa kembali kepada syariat Islam, agar kita bisa untuk menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan semua larangannya, maka mulailah dari
yang kita konsumsi untuk diri kita. Jadi Pak Sarul, alhamdulillah sebenarnya saat ini kesempatan untuk Bapak Ibu bisa banyak bertanya nanti ya, kalau memang pebisnis atau pengusaha yang saat ini ada produk. Nah, bagaimana dengan produk saya? Nah, seperti itu. Karena memang saat ini program pemerintah memberikan gratis. Sebelum itu berbayar, ya memang banyak orang yang mengatakan ujung-ujungnya duit lagi ya. Tapi memang Assalamualaikum. ini gratis. Afwan, Ya ya, oke, saya Afwan tadi menyambung. kelempar saya. Ya nggak apa-apa, saya menyambung aja, mengingatkan. Jadi Jaring memang apa? itu Bapak Ibu ya. Jaringannya apa namanya putus nyambung. Oke, sip. Silakan langsung slide-nya lagi Sampai mana kembali. tadi ya? Saya dari tadi jadi dari tadi saya ngomong nggak masuk kali ya? Iya, yang tadi, yang berapa kali di Al-Quran. Oh gitu. Oke Ya, oke insya Allah. Saya jadi ini aja. kita diingatkan memang sudah penting. Jadi dari apa kita konsumsi itu, bagaimana kita mau lebih banyak beribadah kepada Allah kalau dari produknya sudah ternyata sudah tidak membantu kita untuk mendekatkan kepada Allah karena tadi haram ya, tidak halal. Makanya Pak Sarul akan memberikan lebih lanjut nih. Silakan Pak, materinya belum keluar. Baik. Nah, jadi Bapak Ibu tadi terakhir kita sudah menjelaskan ya ternyata Al-Quran itu, Masya Allah ya, kita ketika kita bilang wala taqrabuz zina gitu, kalimat zina itu hanya diulang beberapa kali di Al-Quran. Ya. Tapi ketika bilang halal dan haram, karena zina itu nanti masuk ke haram kan, gitu kan. Jadi Ya, turunan-turunan ini itu banyak, ada bentuknya perbuatan, ada bentuknya ekonomi, ada bentuk segala macam gitu. Karena ini berhubungan dengan hukum dasarnya gitu Pak Rahmat. Jadi saya ulangi tadi ya, tadi di slide saya nggak bisa masuk ya berapa karena kali? laptop saya lowbat. Oh, oh gitu, Saya ya. bawa laptop, jadi kantor istri laundry, kemudian chargernya lupanya nggak ke bawah. Oh iya dah. Masya Sampaikan Allah aja ya. nggak apa. Jadi Kita kita simak. ngobrol dulu, ngobrol Ya, kayak gini aja ya. kita Jadi nyimak ya. nggak Oke. apa-apa. Jadi nggak bisa muncul lagi. Tapi insya Allah nanti untuk bahan-bahan materi-materinya nanti insya Allah saya sharing ke teman-teman ya. Oke. Silakan nanti Sip. ini Ya, dulu deh. Ini woro-woro dulu ya Pak Rahmat ya. ya, ya, Silakan boleh. kita minta ke Pak Rahmat. Saya titip ke Pak Rahmat ya Ya. untuk materi segala macam. Untuk dalam bentuk file PDF ya Pak Rahmat ya. Oke, Nanti siap. Bapak Ibu yang hadir silakan atau bisa japri ke saya juga Pak Rahmat ke Ya. 0813 9724 2401 nanti atau ke Pak Rahmat ya. Kebetulan mereka ini ada link untuk materi ini bisa direkam, bisa ditonton ulang. Saya ada, Pak, Ya, ya. jadi mereka bisa langsung masuk ke member area Pak Sarul. Oh gitu, Di Masya member Allah. area nanti kita masuk, kita kasih filenya. Ya. Boleh, siap. Siap, baik. Baik Bapak Ibu, ini luar biasa nih Pak Rahmat. Oke, jadi tadi kita udah sampai ke bab kenapa sih kita bahas tentang halalkan hidupmu. Ya. Karena bagaimana hidup kita ini akan berkah ketika prosesnya yang Allah ingatkan sendiri sebagai basisnya itu ya. Karena basisnya itu al-halal, kehalalan. Ya. Jadi halal ini luar biasa, luas sekali ya. Semua aspek kehidupan kita harus ada ada 5 hukum syar'i tadi ya, Pak Rahmat ya. Tidak bisa keluar dari frame 5 hukum syara. Ya, saya ulangi sekali lagi yang mungkin ada yang baru masuk ya. Tadi saya juga lihat ada yang baru masuk Pak Rahmat. Iya, baru. Saya ulangi sekali lagi. Ingetin bahwa ternyata ini karena penting sekali materi 1 jam ini mungkin kita ini udah jam 17.12 ya, atau lebih bagus sih kita ngobrol ya, lebih enak ya. Tapi saya sebelum kita ngobrol, sebelum diskusi ya, mungkin sampai 17.15 ya. Boleh. Saya kembali mengingatkan tentang basis materi kita hari ini. Kenapa hidup kita harus kita halalkan? Kenapa hidup kita harus kita halalkan, Bapak Ibu? Karena semua aspek kehidupan kita yang kita akan balik kembali pada Allah, innalillah, karena pada dasarnya kita ini adalah dari Allah dan akan wa inna ilaihi rajiun. Kita akan kembali ke Allah. Dan untuk kembali ke Allah, Allah tidak akan menerima ya kita ketika kita dalam kondisi tadi penuh dengan dosa ya, akibat melanggar perintah. Nah, buat seorang muslim ya, Islam itu adalah at-taslim ya, pasrah menyerah gitu kan pada aturan-aturan Allah. Dan aturan-aturan Allah yang sudah disyariatkan ya, ada 5 frame hukum Islam ya, ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh, dan ada haram. Artinya kita semua dari bangun tidur gitu Pak Rahmat ya, bangun tidur sampai tidur kembali, maka semua aktivitas kita, kerja kita, maka terframe oleh 5 hukum syara tadi. Ya, apa bentuknya? Pekerjaan kita kerja bisa hukumnya bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram. Ya kan? Kita makan bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Semua. Kita menikah, kita sekolah,
itu bisa kena hukum itu tadi semua. Jadi ini penting sekali. Cuman kali ini ya, karena ini sangat luas, kajian halal ini sangat luas, dan itu insya Allah nanti saya akan saya sendiri mau buka channel ya Pak. Ini mungkin pemberitahuan nih ke teman-teman sekalian ya Pak Rahmat ya. Iya, Ini ajang silaturahim ya 1 jam di Zoom ini ya. iya, Insya sharing Allah aja, silakan. sharing ya. Nanti silakan insya Allah kita di kajian rutinnya Pak Rahmat, saya buka channel, ada live TikTok ya. Di TikTok buat teman-teman yang juga ada TikTok. Insya Allah saya juga nanti buka live channel di Instagram. Dan insya Allah di TikTok dan Instagram ada live rutin tentang kajian halal ini. Karena ini kajiannya luar biasa ya. Mantap. Oke, dan kita masuk ke tadi. Kenapa makanan? Jadi fokus kita hari ini adalah ke bagaimana kita memproduksi ya makanan yang halalan thayyiban gitu ya, Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena penting sekali, karena ternyata tadi kita sebut ya di Al-Qur'an sendiri ya. Al-Qur'an itu menyebut halal tadi beberapa kali. Coba kalau tadi nyimak tolong ya. Ini sekaligus ini Pak Rahmat ya. Kalau tadi sempat udah nyimak, coba tolong diketik berapa kali, atau kuis Pak Rahmat. Perlu dikasih hadiah nih kayaknya. Sekarang kuis ya. Boleh kalau Pak Sarul ada. Oh iya boleh. Saya kasih ini, kasih kuis deh. Yang bisa jawab pertanyaan itu cepat gitu ya, saya kasih voucher umroh. Wah. Benar, Silakan, serius. silakan. Lanjut. Bentar. Ada ini masuk. Ya. Masya Allah. Baik Bapak Ibu ya, ini ajang kita silaturahim aja dulu lah ya, karena udah mau maghrib gitu. Anggap aja kita ngopi, cerita tentang halal haram sambil nunggu maghrib insya Allah. Dan tapi ini maghrib berkah, apalagi ini Pak Rahmat, kita ingat lagi ini adalah Jumat berkah ya. Ini sore Jumat, Masya Allah. Ini udah bulan Ramadan, hari Jumat sorenya. Sore Jumat di bulan Ramadan ini waktu-waktu isi ijabah, mudah-mudahan kajian kita ini berkah insya Allah. Ya. Jadi tadi yang baru hadir, insya Allah nanti ada voucher dari saya kalau bisa jawab nanti pertanyaan saya. Atau yang nanya nanti, silakan yang nanya akan dapat voucher umroh. Sudah ada yang jawab. Berapa nih Pak Rahmat? Mau dikasih berapa vouchernya? Udah ada yang jawab itu ya, berapa? Oh gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini pesertanya ada berapa sih? 20 udah tadi 20 sempat. Oh, Masya Allah. Saya siapin voucher umroh 10. Wow, ngeri ya. Itu silakan. Jadi ada. Kebetulan selain ya salah satu aktivitas saya selain founder di Halal Center Sumut, saya juga ada travel haji dan umroh dan juga haji plus ya. Bagi insya Allah nanti yang mau ini termasuk kita kajian, mudah-mudahan kalau nanti bareng umroh bareng saya, nanti kita ada kajian halal sepanjang umroh. Oke, silakan diketik tuh di sini. Tadi Al-Qur'an tuh ada berapa? Yang jawab. Udah ada yang jawab Pak Sarul 22 kali. Oh, gitu. 22 kali apa tuh? Halal. Yang tadi pertanyaan ya. Oke. Kalau haram, toyib. Ada berapa kali Al-Qur'an mengulang? Ada berapa kali pengurangan kalimat toyib di Al-Qur'an? Terus yang berhubungan dengan makanan ada berapa kali? Halalan. Tadi halal tadi ada. Siapa tadi yang 22 tuh? Udah betul tuh. 22 nomornya nggak ada nih. Oh ya. 8200624 itu bisa diedit ya. Oh ya udah, nanti dicatat aja ya. Nanti di-frame aja ya. Baik, tadi betul ya. Halal itu yang halal yang terkait dengan makanan itu disebut sebanyak 22 kali dari Al-Qur'an ya. Kemudian yang berhubungan dengan makanan, tapi halal itu sendiri ada 39 kali loh Pak Rahmat. 39 kali disebut halal. Itu ada Bu Nur Hayati sepertinya mau bicara, boleh kita dengar? Boleh kita ngobrol ya. Nih pas sesi ini lah. Sesi tanya jawab silakan. Halal haram secara keseluruhan, halal dan secara keseluruhan 39. Kalau untuk makanan tadi 22 ya. 39 kalau nggak salah tadi keseluruhan antara makanan apa. Betul. Kalau toibnya, Bu? Ya. Kalau toibnya? Berapa tadi nggak sempat. Lagi. Toib, ada yang menjawab itu Bu Wita 46. 46 kali betul. Masya Allah, dapat lagi tuh. Tadi Ibu tadi juga dapat, Bu Wita juga dapat. Terus tapi di antara 46 itu berapa kali yang berkaitan dengan makanan? Toyibnya. Tapi 22. Oh, toyib. Tadi halal, Bu. Halal. Ada yang menjawab Ibu berapa kali, Bu? Ada yang menjawab Ibu Kartika, jawabannya 4 kali. Kurang tepat. Ada yang lain. Oke.
Kulu wasrobu. Kulu wasrobu. Oh, sekalian ayatnya Ustaz, tanya. Oh, nggak perlu. Nanti insya Allah kita kaji lagi ayatnya, insya Allah. Insya Allah. Berapa kali? Ya betul, itu siapa tuh? Bu Wita lagi ya? Bu Wita 26 kali 26, ya? iya. Ya betul, Masya Allah. Yang ketiga siapa lagi ya? Kalau haram berapa kali? Yang berhubungan dengan makanan berapa kali? Ayo silakan jawab. Pak Rahmat tolong dicatat nanti semua teman-teman Iya. yang menjawab betul tadi ya. Bu Wita, tadi Bu siapa lagi dah? Bu Kemudian Nur Hayati. insya Allah dicatat, insya Allah dapat voucher potongan untuk umroh 500.000 Bu, insya Allah. Oke. Lumayan Bu Ini ya. ada yang Bu, ya. bertanya juga Pak Sarul. Kenapa? Ada yang bertanya juga ini. Oh Ternyata. boleh, silakan. Saya buka pertanyaan dulu ya, silakan. Kapan dilakukan pelatihan konsultan sertifikasi halal online? Saya mau ikut itu Bu Hesti. Oh boleh, insya Bu Allah. Hesti dari mana Bu Hesti? Barakallah. Boleh dicek Langsung to the point ya. Baik. Pak Sarul online ya. Jadi kita insya Allah nanti Bapak Ibu sebenarnya saya tiap minggu itu seminggu 2 kali mengadakan pelatihan untuk teman-teman UMKM. Tapi untuk UMKM dulu Ibu ya. Teman-teman UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halal. Jadi kalau ibu-ibu hari ini ikut Zoom kita hari ini, sore ini, yang tadi udah menyimak bahwa ada kewajiban halal bulan Oktober, maka insya Allah Bu mumpung gratis di bulan Ramadan, bulan berkah, silakan datang ke rumah kami atau ke sekretariat kami ya di Pasar 1 Tanjung Sari, atau ibu bapak bisa ikut pelatihannya online, bukan online, nanti setiap hari Minggu dan hari Kamis di Polonia Sky Park. Di Polonia Sky Park itu Jalan Polonia ya, itu ada Ramadan ceria atau ada pesona Ramadan kalau nggak salah. Kayak Ramadan Fair gitu, Pak Rahmat. Iya. Saya buka stand di sana. Jadi saya sama teman-teman konsultan halal itu ada stand halal Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pelaku UMKM ya, pelaku usaha UMKM yang mau dibantu halalnya mumpung gratis ya. Itu insya Allah silakan datang hari Minggu jam 17 sampai jam 18. Jadi jam 5 sampai jam 6 Bu sebelum maghrib ya. Dan kita buka puasa di sana bareng-bareng. Dan itu semuanya gratis. Silakan untuk datang. Yang online Pak Sarul? Oh enggak, online nanti kita buat kayaknya saya butuh bantuan Pak Rahmat untuk nyiapin Zoom-nya kalau online. Siap. Nanti kita sama Pak Rahmat. Oke. Jadi insya Allah kita nanti buat yang online, tapi untuk saat ini offline kita nanti ada offline pasca Ramadan. Dan ini untuk siapa? Untuk teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat halal atau ibu-ibu bapak tidak mungkin bukan pelaku usaha tapi mau menjadi konsultan halal Pak. Sama kayak saya, nanti mungkin sama kayak Pak Rahmat juga mudah-mudahan walaupun tidak ada produk Pak Sarul ya maksudnya ya, tapi bisa bantu orang lain. Ya, kita sebagai konsultan. Pendamping UMKM. Bagaimana kita membantu mereka mendapatkan sertifikasi halal. Sampai Oktober nanti gratis. Kalau udah bulan Oktober nanti bayar lah Bu, Pak Rahmat. Bayarnya 650.000 per sertifikat. Lumayan nggak kira-kira? Lumayan, makanya kesempatan gratis. Ini kesempatan gratis, betul. Saya pikir masa nggak apa-apa. Ini di sini Bu Hesti ya, Bu Hesti di Padang Bukit Tinggi. Bisa Bu, insya Allah bisa, nggak ada masalah. Ibu bisa jadi konsultan halal juga. Nanti kita ada pelatihan online insya Allah bareng sama Pak Rahmat. Ya, kita nanti buka lagi sesi pelatihan online untuk konsultan yang mau jadi konsultan. Pak, konsultan bayar nggak? Oke, nanti kita akan bahas. Yang pasti konsultan itu pertama ini syiar dakwah. Ya, insya Allah. Kalaupun artinya ini luar biasa berkahnya gitu ya. Kalau saya sendiri, alhamdulillah saya karena tadi kan saya selama ini konsultan SDM gitu ya, selama ini gitu ya. Alhamdulillah dalam perjalanannya banyak juga mendamping sambil saya konsultan SDM, konsultan bisnis. Tapi ketika bisnis yang saya dampingi nggak halal, kita ikut dosa nggak kira-kira? Kita memperbaiki ya Pak Rahmat ya. Pak Rahmat itu konsultan SDM ya. Kita memperbaiki SDM-nya, mereka memperbaiki ya kan? Kafah. Tapi ketika mereka menjual produk, kita bantu mereka penjualan, tapi yang mereka jual nggak halal Pak Rahmat. Kita yang membantu mereka ikut dosa ya Pak Rahmat. Oke.
Nah, Ini itu. ada yang raise hand, barangkali bertanya ya. Kita kasih kesempatan Pak Sarul boleh, ya. boleh, silakan. Oke, silakan. Ini atas nama Oppo S7, boleh open mic. Ini udah raise hand, berarti ada Silakan sesuatu. Bapak atau Ibu. Silakan open mic Pak, yang sudah raise hand itu berarti kan ada yang mau disampaikan barangkali. Pak Nurul Huda bukan ya ini? Silakan Pak. Pak Nurul Huda bukan? Biasanya namanya belum diganti. Oke, silakan udah open mic, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada di kota Tangerang nih. Masya Allah, Tangerang ya, jauh juga. Silakan Pak. Dengan Nurul Huda, Ustaz. Baik, Ya. Pak Nurul Huda. Pak Rahmat memang sudah sering Iya, siap. join. Kalau itu ke online-nya kapan, Ustaz? Untuk itu konsultasi apa? Sertifikasi tadi. Oh, pelatihan konsultan halal. Iya. Ya, insya Allah nanti dikabari sama Pak Rahmat ya. Dikabari mudah-mudahan kalau memang online. Saya pikir online minggu ini juga bisa. Bukan minggu inilah. Nanti mulai Senin sampai minggu ke depan atau minggu depan. Habis puasa ya? Habis puasa juga bisa nanti online sekaligus offline juga bisa insya Allah. Iya. Kalau nanti tolong disiapin aja. Di Medan ya, Pak ya? Ulangi Pak. Enggak, Pak. Di Medan ya? Di Online bisa seluruh Indonesia, Pak. Bisa ikut. Insya Allah bisa ikutan nanti kalau online ya. Amin, insya Allah. Tapi Pak Nurul nanti saya share juga sebelum ke sana, nanti kita share linknya untuk Bapak ngisi form dulu, ngisi form untuk ikut pelatihan konsultan halal. Nanti saya share lewat Pak Rahmat, nanti atau nanti bisa Japri juga. Nanti teman-teman yang di sini mungkin banyak trainers gitu ya, atau banyak yang mau jadi pendamping atau mau pensiar halal, ya. Saya kebetulan saya konsultan SDM juga, konsultan HR ya. Kemudian saya konsultan halal juga dan saya juga pensiar Baitullah. Jadi 3 fungsi sekaligus karena dakwah ya sekaligus ya. Jadi bisa nanti kita sama-sama syiar halal. Untuk dakwah, untuk Amin. Oke. Assalamualaikum, Ustaz. Ya. Lanjut silakan yang lain, Pak. Oke, terima kasih Pak Nurul-Huda. Barangkali Bapak Ibu yang lain masih ada waktu kita 5 menit lagi. Ada yang mau bertanya? Ustaz mau tanya, konsultan halal ini masing-masing kita apa istilahnya swasta atau pribadi atau ada dari pemerintah menentukan umpamanya setiap kota ada timnya gitu. Karena kemarin itu beberapa hari yang lalu anak saya ikut tingkat apa itu pelatihan ya, mau keluar ini sertifikasinya. Apa kita bisa mencari sendiri siapa rekan-rekan kita biar buat satu tim. Kalau sering latihan nanti udah kuat. Jadi ketika kita nanti mengajukan ke pemerintah, mungkin kita juaranya. Udah bisa kita dipilih. Gitu. Betul Ibu, betul. Baik, dengan Ibu siapa ini? Bu Nur Hayati. Baik, Bu Nur Hayati. Bu Nur Hayati, insya Allah hari ini pemerintah itu membuka salah satu peluang untuk sebagai mitra Kemenag. Ini resmi, Bapak. Jadi program ini juga resmi ya. Mitra Kemenag RI, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Jadi salah satunya untuk menjadi pensiar halal ya, sebagai konsultan halal, yaitu namanya P3H, Bapak Ibu. Programnya namanya P3H. P3H itu pendamping proses produk halal ya, P3H. Nah, P3H ini kitanya orangnya. Tentunya kita secara mandiri Bu, swasta Bu. Orang per orang tuh swasta, tapi dia harus punya naungan, harus punya lembaganya. Nah, lembaganya namanya LP3H, Bu. Kalau kita orangnya P3H, kalau lembaganya LP3 lembaga proses pendamping produk halal gitu, lembaganya. Nah, yang bekerja sama bermitra itu langsung dengan Kemenag ya, dengan pemerintah yaitu LP3H-nya. Kitanya di bawah naungan LP3H. Jadi kayak tadi anak ibu gitu kan. Bisa jadi karena hari ini udah lebih dari sekitar 30 LP3H ya, atau malah ratusan LP3H seluruh Indonesia. Kenapa? Karena jumlah UMKM itu banyak banget, Bapak Ibu. Banyak banget. Nah, mereka butuh diedukasi dan butuh dibantu halalnya. Jadi nggak mungkin pemerintah pegawai pemerintah ya Kemenag itu turun, nggak mungkin. Makanya mereka buka program nih. Ini peluang buat kita semua ya. Siapapun. Artinya Bapak Ibu juga yang sudah PNS ya,
Di sini banyak teman-teman saya di Depag ya, Ustadz-Ustadz Kemenag ya, di Kemenag Pak Rahmat, itu semuanya wajib jadi konsultan halal. Jadi ada guru-guru agama juga yang di bawah Kemenag itu direkrut sebagai konsultan halal, tapi ada pelatihannya nanti, ada standarnya. Nah itu. Jadi ini peluang ini luas dan hari ini pemerintah menyiapkan ya, memberikan subsidi ya, dari APBN itu sampai 1 juta sertifikat halal gratis gitu untuk membantu UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Nah itu dia. Itu sebagai program pemerintah sampai Oktober, tapi ini ya sayangnya gitu ya. Program ini berakhir bulan Oktober. Makanya kami hari ini tiap hari termasuk ini juga ketika Pak Rahmat silaturahim dengan saya bilang udah Pak Sarul mau tema apa? Saya langsung bilang ini lagi ada tema WHO nih. Wah, apa tuh WHO ya? WHO bukan dari PBB Bu ya. WHO kita itu dari Kemenag nih, resmi ya. Saya sebagai konsultan halal khususnya P3H resmi ya. Kebetulan saya LP3H-nya LP3H Salimah. Salimah itu ormas Islam. Ya, Salimah itu ada di hampir 30 provinsi di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Utara itu saya korwilnya. Tapi semua Salimah di semua daerah. Tadi Ibu ada di mana? Di Tangerang ya. Pak Nurul ada di Tangerang atau siapapun ada di Padang, ada di mana-mana. Insya Allah Salimah ada juga. Dan nggak harus Salimah juga gitu loh. Nanti ada namanya edukasi wakaf Indonesia gitu. Istri saya juga gabung ke sana. Jadi saya sama istri saya sama-sama konsultan juga Pak Rahmat. Jadi meskipun istri saya juga kerja gitu kan, saya juga kerja, tapi kita bisa kerja sampingan nih sebagai konsultan. Gitu, menambah ada ibaratnya ada ladang pahalanya ya. Jadi loh Pak, ini pahala doang nih Pak, nggak ada cuannya, cie. Kadang kita gitu ya. Ya insya Allah kalau kita ikhlas ya, ada nanti insya Allah ada ada kalau bahasa bisnisnya ada kompensasi lah ya Pak Rahmat ya. Ada kompensasi bagi Bapak Ibu yang sudah berhasil mendampingi. Insya Allah sama pemerintah nanti akan sebagai dafi pendampingnya insya Allah. Ya. Berapa nanti insya Allah kita bongkar, kita akan bedah bisnis ya. Bedah bisnis salah satu menjadi konsultan halal nanti insya Allah. Mudah-mudahan nanti saya bisa koordinasi dengan tim saya. Tim saya juga hari ini Pak Rahmat udah ada di lebih dari 10 provinsi. Ya, tim saya. Kalau Salimah sendiri ada di 30 provinsi, tapi tim yang bareng gabung dengan saya di bawah koordinasi saya udah di 10 provinsi insya Allah Bapak Ibu. Insya Allah rata-rata penghasilan mereka uang tambahan lah ya Pak Rahmat ya. Uang tambahannya ya ada yang 1,5 juta, ada yang mohon maaf sampai ada 15 juta per bulan. Malah ibaratnya awalnya uang sampingan menjadi penghasilan utama gitu Pak Rahmat. Iya. Kan? Insya Allah. Jadi kalau kita kerja tim, insya Allah bisa insya Allah. Gitu. Oke. Itu baik. mungkin Pak Ibu ya. Ya baik, alhamdulillah silakan, ya waktu kita juga sudah. Ikuti dengan program-program kita nanti insya Allah. Ya siap. Jadi Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan, silakan di member area itu nanti akan ada informasi-informasi dan Bapak Ibu bisa dapatkan ya bergabung di sana. Baik, berhubung waktunya barangkali Pak Sarul ada closing statement sebelum kita tutup. Baik. Waktunya sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebagai closing statement saya, Bapak Ibu, ini mungkin pertemuan perdana kita untuk sosialisasi sekaligus silaturahim kita ya. Ternyata halal itu satu bab khusus dan itu basis banget dalam agama kita. Apalagi kita hari ini membantu orang. Bayangin Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tidak hanya mendapatkan keberkahan ya hidup kita karena membantu orang lain, tapi kita mendapatkan pahala, bayangin. Pahala orang yang kita bantu, termasuk mohon maaf nih, misalkan Pak Rahmat jualan lontong gitu ya, atau Pak Rahmat jualan risol. Saya kebetulan juga hari ini menjadi salah satu pendamping tim dari salah satu salah satu kuliner legend di Kota Medan, yaitu risol Umu ya. Misalkan risol Umu itu saya dampingin dan omset Umu itu misalkan satu hari itu bisa 1.000 risol misalkan ya, 1.000 risol. Dari 1.000 risol itu, karena risol itu kita pastikan risol itu halal, risol Umu itu halal, thayyib gitu ya. Ternyata Bapak Ibu beli, bayangin Bapak Ibu, dari makanan yang tadi dari risol itu, Bapak Ibu konsumsi risol yang halal, yang thayyib, yang baik prosesnya, sehingga Bapak Ibu bisa buka puasa dengan halal, buka puasa dapat pahala puasa, betul?
kemudian bisa kuat untuk taraweh dan seterusnya, maka semua ibadah-ibadah tadi, ya, pahala puasanya, pahala tarawehnya, itu ke kita, ke konsultan halal. Kenapa? Karena kita membantu menghalalkan pahala mereka. Betul nggak? Yang harusnya mereka pahalanya mungkin terhalang karena gara-gara makanan haram gitu atau syubhat, ternyata Allah berikan pahala ketika buka puasa. Bayangin Bapak Ibu, ada 1.000 orang yang saat itu yang buka puasa, padahal kita nggak ngasih langsung ya, Pak Rahmat ya, nggak ngasih takjil langsung gitu ya. Tapi kita memfasilitasi takjilnya itu halal gitu. Maka pahalanya kalau kata para ulama sama, semua proses yang membuat semua ibadah itu terlaksana, maka pahala orang yang mengerjakannya mandala ala khairin falahu mislu ajrin fardhi. Dapat semuanya. Masya Allah. Jadi itu ya closing statement dari saya. Mudah-mudahan bisa bergabung. Selamat datang. Nanti kita sampaikan di program sertifikasi halal. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sudah hadir. Menarik ya, inilah sharing spesial Ramadan. Bapak Ibu yang hadir di sini silahkan ikut terus. Insya Allah akan ada pembicara-pembicara narasumber yang saya undang, yang luar biasa ya. Berikutnya saya akan undang ini pembicara pemateri kita dari Kota Jakarta ini. Bapak Ibu mungkin sudah lihat ya, insya Allah besok ini kekuatan hakul yakin. Ya, itu ada Coach Anas Al-Mansur, itu founder Rezeki Healing dan penulis buku Zero Emission, itu ada di Kota Jakarta. Nah, saya undang juga untuk hadir di sharing. Jadi Bapak Ibu yang hadir hari ini, silakan hadir besok Sabtu 30 Maret sama jamnya ya via Zoom. Nah, silakan Bapak Ibu bergabung di tadi yang sudah dikasihkan linknya. Nah, di chat itu Bapak Ibu bagi yang belum, silakan diklik ya. Itu diklik langsung masuk ke linknya. Bapak Ibu juga tadi Pak Sarul ada memberikan PDF, nanti ada di sana PDF-nya. Bapak Ibu mungkin yang baru gabung atau keluar masuk boleh diklik lagi ini yang ada di chat Zoom. Nah, insya Allah setiap rekaman sharing spesial Ramadan akan ada di sana di member area-nya. Bapak Ibu boleh tonton ya, bebas, gratis. Baik, itu saja untuk kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatan Bapak Ibu semua. Dan kami dari saya bersama Pak Sarul di Inlek semua ya. Alhamdulillah itu masih ada, dan saya di Kim Academy untuk yang online. Ya, mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kurangan. Mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan majelis subhanakallahumma wa bihamdika. Wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi nanti. Pak Nurhuda, Pak Edwin. Mantap ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Nurhati, Bu Kartika. Izin ya kita close. Nggak bisa satu-satu semuanya.